Ilahi las tulil firdausi a'la wala aqwa ala nari jahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi la sadirun. Shadaqallahu azim. Ibu bapak jamaah pengajian rutin yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa di mana saja yang bisa mendengar apa yang saya sampaikan, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa. Dalam arti takwa dan iman yang sebenar-benarnya, dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah, baik itu perintah yang berupa makhdhuf maupun perintah yang berupa ghairul makhdhuf. Dan kita selalu menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan itu merupakan kepribadian kita. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat taufik hidayah dan nikmat utamanya. Yang pertama adalah nikmat umur panjang yang bermanfaat, dan yang kedua adalah nikmat kesehatan, yang itu semua kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Bagaikan buih di tengah lautan saking banyaknya, sehingga kalau panjenengan pemirsa yang dirahmati oleh Allah bisa meluangkan waktu khususnya dalam kajian rutin di masjid yang tercinta Ikhwanul Muslim yang berada di komplek Stain Tulungagung, Ketangan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang kedua sholawat salam yang selalu kita aturkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang bisa menegakkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, sehingga yaumul kiamah, yaumul hisab, kita mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin.
Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya setiap kajian selalu menyapa para pemirsa, masalahnya demikian barangkali. Karena paling tidak kajian saya itu paling tidak, kalau jumlah seluruh penonton saya itu mungkin sangat banyak, kalau dikumpulkan satu stadion sekitar 43.000. Yang suka pengajian itu sekitar 2.000. Makanya yang kemarin dari kajian-kajian itu saya berusaha menampilkan yang pertama yang terbaik, yang kedua juga figur ya. Figur bagaimana penonton itu tertarik. Contohnya dari kajian saya itu kemarin yang kayaknya netizen itu juga senang ketika saya mengambil gerhana bulan total dilihat dari 3 dimensi. Yang pertama dari mitos, yang kedua dari sains, yang ketiga itu dari pandangan agama. Di sini kayaknya semua unsur menikmati. Jadi Bapak yang dimuliakan oleh Allah, paling tidak di era digital ini kita harus menguasai, sehingga kajian saya ya itu paling tidak yang kemarin Al-Insan itu pertama, jilid pertama itu sudah tayang 131 kali insyaallah, sehingga ini saya lanjutkan tayangan yang kedua. Itulah sekedar sebagai masukan. Juga yang kemarin juga netizen mulai bertanya ke saya, Pak Tri, sekarang sound systemnya itu lebih bagus. Artinya kalau dulu gendut, sekarang sudah bagus. Kemudian ada netizen, Pak, di kampus style itu fakultasnya apa saja, jurusannya apa saja. Di situ ternyata merupakan magnet. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebetulnya kita juga promosi ya, promosi. Akhirnya kan orang-orang bertanya, style itu apa saja. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itulah sekedar masukan, sehingga setiap tampil itu saya sengaja, karena saya itu punya basic guru, jadi sudah saya siapkan runtut biar nggak ngobrol-ngobrol. Gambar sudah cukup bagus, gambar tayangan yang sudah bagus. Itulah Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, bermuhammadiyah itu paling tidak harus menguasai dunia digital. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya sengaja mengambil kalau yang pertama kemarin itu adalah sosok Al-Insan. Waktu tayangnya sekitar 26 menit. Ini saya lanjutkan Al-Insan yang bermanfaat. Sebagai pengantar, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sumber alam semesta dan seisinya, itu yang pertama, bahwa alam itu tercipta dari bumi, mimma tumbitul ardu. Yang kedua, alam semesta itu tercipta dari bagian mereka sendiri, wa mimma anfusihim. Yang ketiga, bahwa alam semesta itu tercipta dari apa yang kita tidak tahu, wa mimma layak lamun. Kemarin sudah saya jelaskan secara gamblang. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dari tiga sumber
Yang pertama dari bumi, yang kedua dari bagian mereka sendiri, yang ketiga dari bagian yang manusia tidak mampu untuk menjangkau. Ternyata di situ bahwa Allah itu tertarik mengembangkan atau memberikan gelar kepada yang disebut khalifah. Itulah yang disebut wa mimma anfusihim, artinya bahwa manusia itu bagian dari diri sendiri, dari Adam, sehingga diciptakan dari bagian tulang rusuk. Itulah yang disebut Siti Hawa. Kemudian Allah itu memberikan kepercayaan, bahkan memberi gelar yang disebut sebagai khalifah atau khalifah. Mengapa pertanyaannya? Karena sosok Adam itu lebih sempurna dibanding ciptaan Allah yang lain. Artinya lebih sempurna karena sosok Adam itu dibekali dengan yang namanya ilmu kemampuan secara anatomi susunan, bahwa sosok Adam diberi bekal otak yang itu untuk berpikir lain dengan ciptaan Allah yang lain. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sebagai gambaran mengulang yang kemarin, tiga ciptaan Allah. Yang pertama adalah sosok malaikat yang sifatnya selalu tunduk pada Allah. Kemudian ketika sosok Adam dan Hawa diciptakan, maka sosok Adam itu adalah sosok yang berkolbu dan mempunyai rasa. Sehingga di sini Allah memberikan gelar yang namanya khalifah. Yang ketiga adalah sosok iblis, yang sebetulnya bahkan mereka dengan arogansinya merasa lebih suci, yang memang diciptakan dari sinar, iya betul, dari sinar iblis. Namun demikian, karena dengan kearoganannya, maka mereka tidak mau sujud kepada Adam dan mereka menentang Allah. Bahasa Tulungagunge, siap mlebu neraka ora apa-apa bapakku ndak gelem. Itu kira-kira bahasa Tulungagungnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, al-insan jilid yang pertama hanya saya sebut sebagai al-insan. Saya mengambil sumber dari Suara Muhammadiyah, edisinya sudah agak lama, namun demikian tetap aktual. Kemudian hari ini saya melanjutkan sosok al-insan yang bermanfaat. Artinya bahwa sosok al-insan yang bermanfaat itu adalah al-insan yang beriman dan yang bertakwa. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran yang dipercayakan kepada Muhammad untuk umatnya, yang Al-Quran itu harus dibaca, kemudian dimengerti artinya. Yang paling sulit adalah untuk diamalkan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah menunjuk manusia sebagai al-insan dengan beberapa alasan. Yang pertama, bahwa Adam yang wujudnya manusia, alasannya adalah cerdas, bisa beriman, bisa bertakwa karena dibekali oleh ilmu. Tolakul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini kadang-kadang diabaikan.
Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, karena yang namanya Muhammad itu adalah merupakan cucu dari Adam, sehingga di sini bahwa Muhammad itu setelah diberikan wahyu yang namanya Al-Quran untuk disampaikan kepada umatnya, dibaca, dimengerti artinya, dan yang paling sulit adalah diamalkan. Setelah dibaca, kemudian dimengerti artinya dan diamalkan, karena sosok Adam itu diberi satu yang luar biasa yang namanya otak untuk membedakan yang hak dan yang batil. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dan Allah menjadikan khalifah atau khalifah di muka bumi dengan juga supaya bahwa sosok Adam, sosok manusia, termasuk kita semua, itu punya peran diantaranya untuk mengisi jagat raya dan isinya untuk berkemakmuran. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kemudian al-insan yang dapat berguna, al-insan yang dapat berbuat baik kepada semua makhluk adalah al-insan. Yang pertama adalah al-insan itu bisa berbuat baik. Jika berbuat baik artinya kita harus menundukkan jati diri, yang memperbaiki diri sendiri. Yang kedua, kita bisa berbuat baik apabila tidak melakukan satu kejahatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-insantum an-insantum li anfusikum wa in ansatum falaha. Artinya, jika dirimu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kamu berbuat jahat atas dirimu sendiri. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ayat tadi saya menyadap dari sumber tafsir Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Yang pertama, beliau menafsirkan bahwa jika kalian berbuat baik, maka perbuatan baik yang berupa ucapan itu sesungguhnya kalian telah berbuat baik pada diri kalian sendiri. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, seandainya kalian memperbaiki amalan, maksudnya amalan kalian, dan kalian mengerjakan sesuai dengan tata cara yang diperintahkan oleh agama, khususnya Islam, niscaya ganjaran atau pahala amalan itu akan kembali kepada kalian sendiri. Dan berlaku sebaliknya, seandainya apa yang kamu lakukan itu adalah kejelekan, maka balasannya adalah kejelekan. Bahasa Jawanya ngundung woe penggalih. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tafsir yang ketiga, jika kalian memperbaiki perbuatan dan perkataan kalian,
dan mentaati Tuhan yang disebut Allah kalian, maka kalian akan berbuat baik pada diri sendiri. Dan berlaku sebaliknya, jika kalian berbuat kerusakan dan kamu berbuat kemaksiatan, maka atas kalian musibah yang buruk. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa di mana saja yang bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Dalam hidup ini kita tidak perlu berupaya untuk menjadi orang yang disegani dan ditakuti. Ini nilai filosofinya sangat tinggi. Artinya bahwa jadilah orang yang berguna bagi orang yang ada di sekeliling kalian, orang yang ada di sekeliling Anda. Maknanya sederhana. Pertanyaannya, apakah kita sudah berbuat seperti itu? Yang bisa menjawab panjenengan paling tidak kita bisa menteladani anak dan cucu, contoh yang sederhana. Kalau paling tidak kita mengajak seusia saya panjenengan ini sudah bercucu, ayo cucu kita sholat berjamaah, kita ajak. Paling tidak seperti itu. Namun demikian, ibu bapak, ketika sesekali, jadi ketika kita sholat berjamaah pindah-pindah itu ternyata mempunyai ilmu tersendiri. Sesekali misalnya panjenengan sholat di Al-Fatah, sesekali di Al-Muslimun, sesekali di Masjid Manoro, sesekali Simrodok Desa. Kadang saya ambil contoh, misalnya di Masjid Jamek Boyolali, karena itu ketika saya dinas masih kelewatan saya. Jadi ketika Jumat itu pas, masih banyak jamaah yang belum mempunyai ilmu, saya katakan. Mengapa? Maka ketika khotib naik mimbar itu masih banyak jamaah yang ngomong-ngomong, masih banyak jamaah yang merokok, dan masih contoh yang lainnya. Kemudian sop anak kecil itu juga seperti itu. Coba panjenengan resani. Makanya kan sunahnya kalau kita membawa anak kecil itu boleh dengan catatan ayo didampingi. Tapi sesekali panjenengan pindah-pindah. Yang terjadi seperti itu. Di masjid kita alhamdulillah sudah sangat tertib. Mereka tidak tahu kalau sholat Jumat antara khotbah dengan sholatnya itu satu paket. Sehingga ketika khotib naik mimbar, mereka masih berleha-leha. Saya sangat senang ketika saya baru masuk di Tulungagung tahun 89. Itu khotibnya saya bayang, mungkin Pak Masud juga sudah pernah. Saya sekarang sudah meninggal, yang punya putra Pak Ivana dokter itu keras. Ya ditunjukkan, pokoknya saya keras, jangan sampai kedahuluan khotib naik mimbar. Di masjid-masjid kita sudah tidak pernah kita melihat seperti itu. Nah, itulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, gunanya ilmu di situ. Sehingga apa? Sosok yang namanya
Al-insan tadi yang bermanfaat itu ada 3 alasan. Yang pertama, jadilah pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang harus dimiliki umat muslim. Yang kedua, orang muslim lebih diperintahkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Pertanyaannya yang bisa menjawab panjenengan, sudahkah kita bisa berbuat seperti itu? Yang ketiga, orang muslim jangan mencari manfaat pada kesempatan orang-orang yang lain. Kalau Yai Ahmad Dahlan dawuh, jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah, tapi hidupkan Muhammadiyah. Filosofi ini itu banyak sekali di copy paste oleh organisasi yang lain. Ini Bapak yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, untuk menjadi al-insan yang dapat berbuat baik, katanya beberapa pendahulu lakukan 5 hal. Yang pertama, jangan pernah suudzon. Yang kedua, hindarkan dari arogansi sok bener karepe dhewe. Semua orang salah, menganggap golongannya paling pas. Berikutnya, biar menjadi insan yang bermanfaat, maka kita jangan merasa paling sempurna, kita jangan merasa paling betul, kita jangan merasa paling pintar. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Al-Baqarah 82, yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah penghuni surga yang kekal. Dalam satu hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Ibu bapak jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, di mana saja bisa mendengar apa yang saya sampaikan. Akhirnya kajian pagi ini saya berkesimpulan, mudah-mudahan panjenengan yang hadir, pemirsa yang bisa mendengar yang apa saya sampaikan, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pertama, satum, artinya manusia yang selalu berbuat baik bagi diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, mudah-mudahan kita semua termasuk khairunas anfa'uhum linnas, artinya manusia ciptaan Allah yang dapat menyumbangkan sesuatu yang dapat berguna bagi orang lain. Mudah-mudahan kita semua termasuk walladzina amanu wa amilus sholihati, orang-orang yang beriman yang selalu berbuat kebajikan pada semua orang tanpa melihat golongan dan status. Barokallah, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi pribadi, umumnya bagi panjenengan jamaah
pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.